Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 8 dimanapun berada, ketemu lagi dengan pembelajaran daring materi akidah akhlak untuk pertemuan yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amrun khariqun lil adah, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di luar logika, manusia. Berbicara tentang amrun khariqun lil adah, itu ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada irhas, ada juga istidraj atau sihir. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus dulu pada satu pokok bahasan, yaitu mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat ialah hiya amrun khariqun lil adah maqrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Jadi mukjizat itu salah satu dari amrun khariqun lil adah, sebuah peristiwa yang luar biasa atau perkara yang luar biasa, maqrunun bitahaddi, yang disertai dengan tantangan untuk menirunya. Yang dimaksud adalah tantangan untuk mereka orang-orang yang kafir. Salimun anil mu'aradah artinya yang selamat dari pengingkaran. Mukjizat itu tidak bisa diingkari karena mukjizat hak keberadaannya, hak kebenarannya. Pengertian mukjizat menurut ahlu tauhid ialah segala sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan cara yang manusia tidak akan sanggup untuk menerimanya, dalam arti manusia biasa. Karena mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul. Berdasarkan dari dua pengertian tersebut, maka bisa diambil pengertian bahwa mukjizat itu meliputi tiga hal. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa. Karena keluar biasaannya tersebut, mukjizat sering itu bertentangan dengan hukum alam dan terkesan mustahil secara logika, mustahil terjadi secara akal. Tetapi semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya akibat tantangan.
Tantangan yang dimaksud di sini adalah semua permohonan, pertanyaan, ejekan akan sesuatu yang diterima oleh seorang nabi dan rasul dari umat-umatnya terdahulu, yang jika terpenuhi akan menjadi bukti sebagai bukti kenabian dan bukti kerasulan. Jadi karena pada zaman dulu orang-orang kafir itu memang sering nantang gitu. Sering meremehkan, tidak membenarkan, mereka tidak mengakui adanya mukjizat. Sehingga banyak ayat-ayat yang Allah turunkan untuk menantang mereka. Kalau kalian bisa membuat satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran, maka silahkan. Dan itu bisa kita lihat di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menunjukkan tantangan kepada orang-orang kafir bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi sekiranya kalian ragu, merasa ragu atau bimbang tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yang dimaksud adalah para nabi dan rasul. Tentang apa? Tentang Al-Quran. Keraguan tentang apa? Keraguan tentang Al-Quran. Kebimbangan tentang apa? Kebimbangan tentang Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa itu benar-benar dari Allah. Maka di sini Allah menantang para orang-orang kafir, fa'tu bisuratin min mithlih. Jadi maka buatlah sebuah surah ya yang sebanding dengannya. Nah, tentu saja tidak akan mampu karena Al-Quran tidak bisa disamakan dengan kalam atau perkataan kalimat-kalimat yang dibuat oleh manusia. Itu salah satu contoh ayat, dan masih banyak lagi ayat yang lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dipertentangkan. Jadi mukjizat tidak dapat dipertentangkan keberadaannya. Tidak ada yang mempertentangkan keberadaan mukjizat. Tidak ada yang dapat mempertentangkan keberadaan mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat memang tidak terjangkau oleh akal. Logika manusia tidak dapat menjangkau mukjizat. Jadi tak satu pun manusia yang bisa meniru mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya dari golongan para nabi dan para rasul. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilihat dari jenis maupun bentuk, mukjizat itu ada dua, anak-anak. Yang pertama mukjizat hissiyah atau kauniyah. Mukjizat hissiyah atau kauniyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan disentuh secara indrawi ya, secara indrawi. Makanya mukjizat ini juga bisa disebut dengan istilah mukjizat indrawi atau material, karena bisa disentuh, bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan oleh indera manusia. Jadi mukjizat hissiyah itu bersifat tidak kekal.
Artinya hanya berlaku pada masa nabi-nabi tertentu. Hampir semua mukjizat nabi terdahulu itu merupakan jenis mukjizat hissiyah. Contohnya keluarnya air dari sela-sela jari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga cukup untuk memberi minum 1.400 orang, dan itu banyak dijelaskan di dalam hadis, termasuk salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, melipat gandakan makanan sehingga yang sedikit cukup untuk lebih kurang sekitar 1.000 orang prajurit waktu perang Khandaq. Ada lagi contoh mukjizat hissiyah yang lain adalah mengembalikan mata Qatadah yang tercukil waktu perang Uhud sehingga kembali seperti semula. Subhanallah. Ada lagi mukjizat hissiyah ialah makanan mengucapkan tasbih di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu bisa didengar oleh para sahabat. Ada lagi bulan terbelah dua dalam rangka menjawab permintaan orang-orang Quraisy. Bisa kita lihat di surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarobatis sa'atu wangsyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu, yaitu yang dimaksud adalah hari kiamat, dan telah terbelah bulan menjadi dua bagian. Yang satu di atas bukit Abu Qubais dan yang lainnya tampak di atas bukit Qoiqo'an. Nah, hal ini merupakan mukjizat bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sewaktu orang-orang Quraisy memintanya. Maka Kanjeng Nabi kemudian bersabda, "Ayo saksikanlah oleh kalian." Dan ini banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis. Mukjizat hissiyah yang lain adalah batu dan pohon, kayu itu memberi salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan hebatnya, ini bisa didengar dan disaksikan oleh banyak orang. Subhanallah. Itu beberapa contoh mukjizat hissiyah atau kauniyah. Berikutnya mukjizat ma'nawiyah atau aqliyah. Mukjizat ma'nawiyah atau aqliyah ialah mukjizat yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, juga tidak bisa disentuh secara indrawi. Jadi mukjizat ini hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang-orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur, berperasaan halus. Contohnya apa? Al-Quranul Karim. Contohnya adalah kitab suci kita, Al-Quran. Jadi semua kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasul-Rasul sebelumnya itu sudah hampir tidak ada yang asli. Maksudnya telah banyak perubahan akibat keingkaran manusia itu sendiri. Tetapi Al-Quran telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurniannya, dan itu hingga akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri. Selain itu, tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran. Hanya orang-orang yang beriman diberikan iman kepada Allah. Makanya kita harus bersyukur, karena Allah masih menganugerahkan iman kepada kita semua, yang dengan keimanan itu kita bisa menerima kebenaran, ya, menerima cahaya kebenaran Al-Quran yang bersifat kekal abadi, tidak akan mengalami perubahan. Itulah
Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian kelas 8 dimanapun berada, itu secara singkat itu penjelasan singkat materi tentang mukjizat, tentang karomah, maunah, irhas, dan istidraj atau sihir akan kita bahas di video berikutnya. Sebelum video ini berakhir, saya sampaikan pada tampilan akhir video ini ada pertanyaan, sebutkan para nabi yang dikaruniai Allah mukjizat, para nabi dan rasul yang diberi mukjizat oleh Allah, lalu kasih contoh mukjizat-mukjizatnya, lalu